Belum lama ini, tepatnya pada 12 November 2021 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika yang terletak di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Mandalika digadang-gadang telah siap memfasilitasi ajang-ajang kelas dunia. Sayangnya beberapa permasalahan membayangi sirkuit Mandalika tersebut. Salah satunya adalah masalah banjir. Belum apa-apa, sirkuit Mandalika sudah terendam banjir. Ini desainnya salah apa atau gimana ya? Banjir ini termasuk masalah yang muncul belakangan banget ya. Ada berbagai masalah lain yang sudah ada sejak awal proyek Mandalika. Bahkan sampai memicu respons dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yuk kita bahas lengkapnya hanya di Headline bersama saya, Yorin Halatu. Sirkuit Mandalika merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. KEK Mandalika itu sendiri konsepnya adalah mengembangkan pariwisata berwawasan lingkungan dengan pembangunan objek dan daya tarik wisata yang berorientasi pada pelestarian kualitas lingkungan hidup masyarakat. Sayangnya, pembangunan arena ajang balap roda 2 itu justru menimbulkan masalah dan gangguan terhadap keberlangsungan hidup warga setempat. Bahkan masalah itu sempat disorot oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mega proyek itu dinilai mengabaikan hak asasi manusia. Pembangunan tersebut memicu perampasan tanah masyarakat adat Sasak dengan penggusuran paksa serta mengusir para petani dan nelayan dari tanah sendiri. Direktur Lombok Global Institute Muhammad Fihiruddin menyatakan banyak hak warga yang belum dibayar oleh ITDC jadi pemicu konflik. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation alias ITDC merupakan pengelola KEK Mandalika. Salah seorang warga Desa Kuta, Lombok Tengah yang masih bertahan mengaku belum pindah karena belum menjual tanahnya kepada pemerintah. Namun warga lain di lahan yang sama mendapat informasi bahwa tanah mereka sudah menjadi milik negara, meski mereka tidak pernah merasa menjualnya. Sementara itu, pihak pengembang yakin mereka telah bertindak adil dengan memberikan kompensasi lahan dengan nilai yang sesuai bagi warga yang memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah. Warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah dipindahkan ke sebuah lahan yang lokasinya sekitar 2 km dari Desa Kuta. Namun, bagi warga, lahan relokasi kondisinya sangat memprihatinkan. Rencana desa pariwisata dan peran mereka di sana pun masih belum jelas. Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur menjelaskan bahwa terdapat 3 kategori kelompok terkait situasi lahan. Kelompok pertama adalah warga yang belum mendapatkan kompensasi pembebasan lahan mereka. Pihak ITDC mengklaim telah melakukan pembayaran dengan sebisa mungkin, meski tidak menampik fakta bahwa ada pemilik lahan yang belum mau menerima dana yang telah disiapkan. Kelompok kedua adalah warga yang menempati lahan milik pemerintah yang disebut pengguna lahan. Menurut Kepala Bidang Profesi dan Keamanan Propam Polda NTB Kombes Pol Awan Haryono selaku Ketua Tim Percepatan dan Verifikasi, 90 KK telah direlokasi ke sebuah lahan di sebuah tempat bernama Dusun Ngolang yang lokasinya tidak jauh dari proyek sirkuit. Sementara KK lain yang belum direlokasi saat ini bermukim di lokasi yang berbeda-beda. Ada yang kembali ke desa lama mereka maupun ke alamat yang saat ini belum diidentifikasi oleh ITDC. Kelompok ketiga adalah warga yang merasa tidak pernah menjual atau melepas tanah yang ITDC sebut sebagai pengklaim. Untuk hal itu, ITDC sebut PHK siap menjalani proses pengadilan sesuai hukum dan memenuhi keputusan pengadilan jika terbukti bersalah. Di sisi lain, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah mengaku dirinya telah membahas masalah penyelesaian ganti rugi lahan warga di area sirkuit Mandalika dengan pihak ITDC. Dalam pertemuannya, dia menawarkan solusi konkret agar ITDC dapat membayarkan lahan masyarakat melalui pinjaman dari Bank NTB. Terlebih, kebutuhan dana untuk menyelesaikan masalah lahan klaim masyarakat di area sirkuit Mandalika itu hanya sebesar 4,9 miliar rupiah. Pakar PBB bidang kemiskinan ekstrim dan hak asasi manusia Olivier Deschutes menjelaskan bahwa pokok permasalahan lahan di Mandalika bukan mengenai siapa yang memiliki surat legal atas tanah, karena sebagian besarnya memang dimiliki pemerintah Indonesia. Yang menjadi masalah adalah pembangunan sirkuit MotoGP dan hotel telah dimulai sebelum warga lokal direlokasi dan bermukim di tempat yang layak. Tempat relokasi Dusun Ngolang saat ini belum siap untuk menerima warga.
Terlepas dari status kepemilikan legalnya bagaimana, warga ini kan manusia yang hidup di negara ini ya, hajat hidup mereka mesti dipikirkan oleh pemerintah. Kenapa? Sederhananya ya, selain atas nama kemanusiaan, pemerintah bertugas menjaga stabilitas sosial juga. Ketika ada orang dalam jumlah besar kehilangan tempat tinggal dan mungkin juga kehilangan sumber penghidupan mereka, hal ini bisa menjadi masalah sosial. Dari mulai masalah dari sisi meningkatnya resiko kesehatan, sampai ke potensi meningkatnya kriminalitas atau kejahatan. Nah, saya harap pemerintah bisa lebih bijak dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Mungkin dalam perencanaannya kelihatan sudah bagus. Pembangunan ini nantinya diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian warga setempat juga. Tapi saat ini kenyataannya banyak warga setempat yang belum jelas nasib penghidupannya gimana. Mereka diminta meninggalkan tempat hidup mereka yang lama menuju ke tempat hidup baru yang belum siap menampung kehidupan mereka. Ini kan ngaco banget ya. Harusnya warga direlokasi saat tempat relokasinya siap. Lah ini malah proyek jalan terus dalam kondisi warga yang direlokasi. Banyak yang belum dapat tempat tinggal baru yang layak. Sekarang proyeknya sendiri udah kelar. Langsung terendam banjir. Saya nggak akan bilang ketergangguan yang terjadi akibat banjir ini adalah karma dari perlakuan yang nggak etis terhadap warga yang direlokasi ya. Banjir adalah kemungkinan yang seharusnya sudah diantisipasi sejak awal. Jadi kemungkinannya ada human error yang membuat infrastrukturnya nggak siap menghadapi banjir. Artinya, human error ini terjadi di banyak tempat. Mulai dari sisi perancangan atau pembangunan infrastrukturnya sendiri, sampai ke sisi penanganan dampak sosial dari pembangunan ini, yakni adanya warga setempat yang harus direlokasi. Gimana pandangan Anda mengenai isu ini? Silakan share di kolom komentar atau di akun media sosial Anda. Mari diskusi bersama masalah-masalah publik yang tentunya berdampak bagi kehidupan kita semua. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.